yang mengangkat tajuk Lapindo mengebor luka lama bersama Dewan Redaksi Media Indonesia Elman Saragih. Selamat pagi Bang Elman. Pagi Bang Iqbal. Gimana tidurnya nyenyak? Bagaimana bisa tidur nyenyak setelah saya dengar di Lapindo akan ngebor lagi di Sidoarjo. Betul sekali. Ya, saya aja orang Jakarta aja nggak nyenyak, apalagi orang Sidoarjo. Kita bisa bayangkan seperti Jadinya apa yang dipikirkan ya. Oke, baik. Dan pemirsa, kami ingatkan Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 02158304050. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik Lapindo mengebor luka lama. Selamat menyaksikan. Mengebor luka lama. Ketika orang mendengar nama Lapindo, ingatan pun langsung melayang ke lautan lumpur di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur ini sudah menenggelamkan sedikitnya 12 desa dan 24 pabrik, serta lebih dari 30.000 warga terusir dari rumah mereka. Semburan lumpur berasal dari sumur pengeboran milik Lapindo Brantas Incorporate. Meski tidak diketahui secara pasti penyebabnya, tudingan kesalahan teknis mengarah ke cucu usaha Bakri Group itu. Hampir 10 tahun berlalu, lautan lumpur masih belum juga surut. Kini malah datang berita Lapindo Brantas pada Maret mendatang akan meneruskan pengeboran sumur gas yang jaraknya hanya 2 km dari pusat semburan lumpur. Data proyeksi produksi pun dibeberkan. 5 juta meter kubik gas per hari bakal dihasilkan. Produksi ini melebihi volume yang dihasilkan 30 sumur lainnya yang sudah beroperasi di Sidoarjo. Sebuah produksi yang terbilang cukup fantastis. Pihak Lapindo Brantas mengatakan pengeboran untuk mendapatkan tambahan gas ini diperlukan agar kebutuhan gas di Jawa Timur tercukupi. Terlepas dari manfaat yang juga belum tentu sesuai dengan perkiraan, rencana pengeboran itu sepertinya mengorek-ngorek luka lama yang hampir kering. Lapindo dan otoritas yang memberikan izin seakan mengabaikan air mata, peluh, dan amarah yang mengiringi penderitaan para korban lumpur Lapindo. Bertahun-tahun mereka berjuang untuk mendapatkan ganti rugi yang merupakan hak mereka. Dan jangan lupa, belasan triliun dana APBN yang notabene merupakan uang rakyat pun sudah dikucurkan untuk memberikan ganti rugi yang seharusnya dibebankan kepada Lapindo Brantas. Dan bahkan yang terakhir, pemerintah pun bahkan berbaik hati menalangi kewajiban Lapindo sebesar 781 miliar rupiah. Dana yang dipakai untuk menutupi kekurangan pembayaran ganti rugi ini belum juga dikembalikan Lapindo. Nah, sekarang Lapindo hendak melanjutkan pengeboran yang tentunya mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Besarnya dana ini bahkan barangkali bisa digunakan untuk mengganti talangan dari pemerintah. Sejumlah ahli geologi pun sudah angkat bicara. Mereka mengingatkan pengeboran sumur gas di lokasi yang direncanakan Lapindo ini berisiko tinggi, bahkan bisa menimbulkan semburan lumpur yang baru. Tapi peringatan itu ditepis para kroni Lapindo dengan menyatakan belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, Lapindo menyatakan siap dimintai pertanggungjawaban. Sungguh lucu. Publik pun sudah tahu Lapindo selama ini berkelit untuk melunasi kewajiban membayar ganti rugi. Bagaimana mungkin kelak akan memenuhi tanggung jawab serupa? Kalau Lapindo benar-benar bisa merealisasikan rencana pengeboran di sumur yang baru, timbul pertanyaan, ada apa di balik izin ini? Disinilah Presiden perlu turun tangan dan menguak kepentingan sesungguhnya dari pemberian izin kepada Lapindo. Pihak yang dilindungi dan diberi keistimewaan melebihi keselamatan rakyat tentunya bukan orang sembarangan. Kita menginginkan izin pengeboran jilid 2 bagi Lapindo dievaluasi. Evaluasi yang menyangkut waktu dan perusahaan yang melakukan pengeboran. Apakah tepat bila pengeboran dilakukan sekarang? Juga, apakah layak izin diberikan kepada perusahaan yang sudah terbukti melakukan kesalahan teknis pada pengeboran pertama?
Kita percaya Presiden masih punya cukup stok keberanian untuk memerintahkan evaluasi dan melibas siapapun yang tidak segan mengancam kenyamanan dan keselamatan rakyat. Lapindo mengebor luka lama, itulah yang menjadi topik dalam bedah editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita akan langsung bahas bersama Bang Elman Saragih. Bang Elman, kenapa ini mengebor luka lama, Bang Elman? Ya, sebetulnya dan luka lama itu belum tersembuhkan gitu. Jadi kalau hanya sekedar luka lama sih nggak apa-apa ya. Tapi luka lama yang pernah dibuat oleh Lapindo terhadap masyarakat Sidoarjo itu belum tersembuhkan, dan penyakit itu sampai sekarang masih mereka rasakan. Rasa takut, rasa cemas, marah, dan mereka itu marah gitu kan. Dan mereka masih ingat bagaimana perlakuan Lapindo berantas kepada mereka. Anda bisa bayangkan 30.000 lebih masyarakat Sidoarjo terusir dari tanah leluhur mereka. Mereka dari turun-temurun bermimpi indah, bermimpi pengharapan, dan mereka terusir. Dan yang paling kasihan, kehidupan mereka terlunta-lunta. Siapa yang bertanggung jawab? Pada saat itu, pemerintah, apalagi lumpur Lapindo, masa bodoh. Rakyat ini dulu tahu nggak Anda? Tidur beratapkan langit, tidak berdinding, makanan nggak jelas. Anda bisa bayangin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, tiba-tiba sekarang pemerintah kok merencanakan mau kasih izin ini untuk pengeboran ini. Sekarang jangan Anda salahkan ya, Anda, Bung Iqbal ya. Rakyat sekarang akan bertanya, ada apa di balik daripada pemberian izin ini? Ya, itu nanti yang kita yang telah lebih lanjut. Ada apa? Ada apa? Seolah-olah kenyataan penderitaan rakyat tadi diabaikan oleh berbagai pihak. Bukan seolah, dilupakan. Baik, kita akan nanti bedah lebih lanjut lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Bor lagi, yang kemarin kan masih keluar itunya kan, belum selesai kan. Kalau sekarang nanti kita ngebor lagi, takutnya nanti bocor lagi gimana gitu ya kan. Ya jangan dulu lah gitu kan, selesaikan dulu yang itu. Nanti kalau ngebor pecah, ntar Jawa bisa jadi dua, mecah gitu gimana ya kan. Saya sangat tidak setuju kalau itu ada pengeboran lagi, kecuali udah diselesaikan semua kurang-kurangannya itu. Dan Pak Jokowi jangan rakyat kecil untuk alasan dikit-dikit dulu waktu kampanye bilangnya mensejahterakan rakyat kecil. Kenapa ada gitu aja tidak berdaya, kalah sama Abu Rizal Bakri? Pengeboran yang sebelumnya terjadi di Lapindo seharusnya itu diberesin terlebih dahulu, di mana cara mengatasi yang kebanjiran dari lumpur tersebut, dan masyarakatnya belum terselesaikan penggantian rugi untuk perumahannya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Menurut saya Pak Jokowi harus membenahi itu dulu, baru. Dan kewajiban dari pihak Lapindo yang belum diselesaikan ya, dan itu juga ada hak-hak orang yang berkepentingan di situ. Kalau menurut saya sih, kalau dia misalnya mau ngebor lagi itu selesaikan dulu kewajiban dari Lapindo kayak gimana, baru deh terserah kedepannya baru terserah Lapindo kayak gimana. Bukan hanya persoalan hutan menghutang, tetapi di situ ada persoalan lebih luas karena menyangkut banyak sektor, yaitu persoalan lingkungan, persoalan hak asasi manusia, juga di situ ada persoalan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di daerah yang berdampak terhadap keberadaan Lapindo. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam setiap proses pengeboran Lapindo. Jadi pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar Lapindo, sehingga masyarakat merasa ada kehadiran negara, ada harapan yang bisa didapat oleh masyarakat bahwa negara serius mengurusi masyarakatnya, terutama yang korban dari Lapindo.
Ya, itulah pendapat beberapa warga terkait dengan rencana pengeboran Lapindo Brantas. Bang Elman, kalau kita biasanya opini masyarakat itu terbelah begitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi seolah-olah satu suara begitu, dan ada yang menarik tadi menyatakan bahwa mana janjinya Pak Jokowi masa kalah sama Abu Rizal Bakri. Ini gimana maksudnya Bang Elman? Ya, kalau kita simak dari pernyataan-pernyataan dari masyarakat tadi, ini artinya kalau pengeboran ini diteruskan, artinya pemerintah itu tidak lagi memberikan telinga pendengarannya untuk mendengarkan jeritan hati rakyat. Dan saya nggak tahu pemerintah ini mau dengar siapa. Apakah hanya mau mendengarkan pengusaha yang hanya mencari untung gitu kan? Jadi jangan salahkan, memang kayak tadi kan akhirnya mereka kan mempertanyakan, Pak Presiden Jokowi, nuranimu di mana gitu. Dulu sampean waktu kampanye mau jadi presiden untuk mensejahterakan rakyat, termasuk rakyat Sidoarjo gitu kan. Nah, kalau sekarang tiba-tiba pemerintah akan, kan belum kan? Yeah. Kalau akan dan nanti memang diberikan izin ini, artinya memang pemerintah ini ya, presiden ini juga ya cepat lupa gitu ya. Cepat lupa dan cepat tergiur dengan godaan-godaan. Kesan gitu. itu pasti akan muncul ya. Loh, jangan salahkan Bung Iqbal. Anda bayangkan bagaimana getirnya kehidupan masyarakat Sidoarjo. Dan tidak hanya 30.000, itu berdampak. Karena mereka akhirnya melibatkan keluarga mereka juga yang mungkin jauh dari Sidoarjo. Oke. Dan keluarga akan terbebani dengan nasib sialnya mereka. Jadi mereka itu kan nasib sial. Yang sial sebetulnya bukan mereka. Sial itu adalah di PT itu, PT Lapindo Brantas itu. Tapi sialnya itu berdampak kepada mengakibatkan sialnya masyarakat Sidoarjo. Nah, gitu. Bang Elman, bagaimana kalau argumennya nih, mereka akan menghasilkan produksi gas sebesar 10 juta standar kaki kubik per hari, itu yang buat kebutuhan masyarakat juga, Bang Elman? Loh, sekarang pertanyaan saya begini. Berani nggak Lapindo itu menjamin tidak akan pengeboran ini dipastikan tidak akan mengeluarkan semburan lumpur lagi? Semua rekomendasi ahli geologi tidak menjamin. Nah, kalau nggak ada menjamin itu, sekarang kalau semburan itu muncul lagi, yang bertanggung jawab siapa? Lapindo, pemerintah, atau tetap dibebankan kepada masyarakat? Jadi maksud saya, Iqbal, pemerintah jangan tergiur dengan bayangan penghasilan dari ini, dari gas sekian banyak. Gak peduli, dan itu juga tidak akan hilang. Bahkan menurut saya, kalaulah itu ada, biarkan dulu sampai semburan lumpur Lapindo itu sudah tidak aktif lagi, sudah reda. Wah, mungkin itu baru diberikan untuk dibor lagi. Tapi yang ngebor ini pun, apakah memang harus PT Lapindo? PT ini kan udah pernah mencederai. PT ini diduga waktu itu telah melakukan kesalahan. Nah, mestinya juga pemerintah masa terus melupakan itu. Makanya jangan salahkan, ada apa? Siapa yang ada di belakangnya ini? Dan bisa tuduhan itu kepada presiden loh. Itu bisa, jangan, itu nggak terhindarkan. Itu yang didesak masyarakat tadi ya. Loh, makanya sekarang Pak Presiden coba buka-bukaan dulu. Sopo di baliknya apa ini? Pemberian izin ini ya. Siapa sih? Oke. Dan siapa yang paling nafsu gitu loh. Oke, dan ini tidak hanya menjadi perhatian dari para ahli geologi, Bang Elman, tapi juga masyarakat yang sudah menyuarakan melalui media sosial. Kita akan lihat beberapa yang sudah mengirimkan tanggapan mereka melalui media sosial di bedah editorial media Indonesia. Ini yang pertama ada dari Ed Predili. Sebelum Lapindo selesaikan utang piutang pemerintah dan rakyat yang belum selesai, pengeboran sumur baru Lapindo harus dihentikan. Itu suara rakyat katanya, Bang. Kemudian ada pengeboran baru, belum cukup ya, dulu itu jadi bikin susah banyak orang dan ngerepotin pemerintah yang bikin onar. Karena seperti kita tahu dana talangan ya Bang Elman ya. Ini kemudian ada hati nuraninya sudah tenggelam meskipun korban Lapindo berteriak sampai suaranya habis. Mana moral pengusaha? Tadi ada juga sempat menyinggung peran pengusaha. Sumur baru sama dengan proses belajar dari sumur lama, ganti rugi ke masyarakat korban lumpur sama dengan tidak belajar dari sumur lama. Pertanyaan juga dari masyarakat.
Gagal bayar utang, sekarang malah mau ngebor lagi. Modal usahanya dari mana? Kalau ada uang, kenapa nggak bayar utang duluan? Nah, itu cukup. Ini menggunakan akal sehat ya, Bang Elman. Kita tidak usah berbicara angka, tapi pakai akal sehat saja. Kalau memang Lapindo itu punya uang, ini kan ada uangnya nih. Kan nggak mungkin pakai air ludah aja nih kan. Uang loh untuk membor ini kan. Nah, kalau ada uang, bayar dulu dong utangmu. Enak aja loh. Terus bilang-bilang udah nanti akan menghasilkan ini. Bayar dulu utang. Titik gitu. Tapi ada pernyataan loh Bang kemarin dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan justru itu bisa membuat kesempatan buat mereka membayar utang dana talangan ini. Utang itu tidak menjadi urusan pemerintah dari mana dia mau bayar. Utang itu adalah kewajiban Lapindo untuk membayar. Kan begitu. Masa tiba-tiba Wakil Presiden mempersiapkan pekerjaan untuk bisa membayar utang gitu kan. Ini lagi-lagi mau saya katakan, rakyat akan curiga gitu. Ini ada apa ini Wakil Presiden gitu ya. Jadi jangan salahkan loh. Jadi maksud saya, rakyat Sidoarjo itu, dan yang merasakan itu bukan rakyat Sidoarjo lagi. Seluruh rakyat Indonesia merasa empati dan merasa terpukul dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pengusaha ini mau menambah korban lagi? Itu hari 30.000, mungkin mereka mau menambah lagi 100.000 lagi. Bung Iqbal, POC zaman penjajahan dulu pun tidak sekejam ini. Nah, POC pun masih punya nurani, masih ada perasaan. Lebih kejam begitu ya sekarang ya? Kita kan mengatakan penjajahan POC itu, penjajahan itu menyakitkan. Nah ini lebih menyakitkan lagi nih. Terusir. Dan kau bayangin aja, saya nggak bisa bayangin sekarang Bung Iqbal ya. Masyarakat yang 30.000 itu kalau mau menziarahi leluhurnya, kita ini orang timur. Kita kan suka menziarahi leluhur kita juga kan. Dan kita berdoa khusyuk. Sekarang berdoa di atas lumpur. Ironis sekali ya. Nah, dan mereka juga tersakiti karena apa? Mata pencarian mereka pun tergerus, tercabik-cabik. Apakah Lapindo merasakan kalau sudah dibayar, sudah selesai? Enggak bisa. Seumur hidupnya. Anak turun-temurun juga akan merasakan penderitaan ini. Oke, penderitaan ini juga dirasakan oleh penonton. Ini masuk terus Bang, tanggapan di media sosial. Kita akan langsung lihat yang selanjutnya di bedah editorial media Indonesia. Ada tanggapan yang dikirimkan oleh Twitter. Kalau lanjut berarti pemerintah pro bencana. #Lapindo dari @hermansmu. Kemudian selanjutnya masih ada tanggapan lain terkait dengan rencana pengeboran Lapindo. Ganti rugi ngaku habis duit, tapi mau ngebor lagi. Oke, sehat ya Bang. Kemudian selanjutnya, belajar dari kesalahan itu lebih bijak, jangan diulangi itu lebih baik. #Lapindo. Ini masyarakat saja bisa lebih bijak ya Bang. Masalah ini kalau ngebor ada duit. Akankah kita segera melihat tragedi Lapindo Jilid 2? Ini di-mention ke beberapa aktivis lingkungan dan juga ke Pak Dekarwo, Kementerian SDM. Tragedi Lapindo Jilid 2 itu yang tidak ingin kita lihat ya. Bukan hanya Jilid 2, Jilid 3, Jilid 4 ini. Jadi saya mau katakan gini lah. Pengusaha ini juga mestinya harus ada punya moral lah. Punya moral. Kita ada satu lagi nih Bang yang paling menarik. Untuk kepentingan siapa dan siapa yang bertanggung jawab, yang paling penting apa negara hadir di kegiatan ini. Nah ini loh. Ini Presiden harus jawab ini loh. Ya. Kenapa Bang? Untuk kepentingan siapa nih? Ini pertanyaan rakyat ini seperti ini, Bung Iqbal. Inilah pertanyaan seluruh rakyat ini. Ini Anda kasih izin lagi kepada perusahaan yang pernah menyakiti, ini orang akan curiga. Perusahaan yang tidak ikut serta pun dalam lumpur Lapindo ini kalau dikasih sekarang juga orang curiga. Masih semburan lumpur masih menganga begitu, kan begitu. Apalagi kau kasih kepada perusahaan yang sama. Nah, ini menurut saya ini Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pertambangan, SKK Migas, Gubernur Jawa Timur
Bupati Sidoarjo harus menjawab ini semua nih. Oke, Bang Elman, kemudian Kementerian ESDM akhirnya menghentikan proses pengeboran begitu ya, izinnya itu dicabut begitu pada hari Sabtu kemarin, aktivitas pengeboran sudah berhenti. Nah, apakah ini sudah terlambat? Karena SKK Migas sebelumnya sudah memberikan izin yang katanya sudah diajukan 4 tahun yang lalu, begitu. Bagaimana melihat ini? Ya, menurut saya sih sebetulnya bukan terlambat, memalukan. Inilah sebetulnya untuk awal tahun 2016 ini, inilah kebijakan pertama pemerintah yang memalukan. Jadi bukannya terlambat, tapi bersyukur kalau pemerintah mau mendengarkan suara rakyat. Ini menurut saya tidak perlu lagi dievaluasi, batalkan. Batalkan sampai 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Sampai semburan lumpur Lapindo itu betul-betul sudah stop. Tidak lagi mengeluarkan lumpur. Nah, itu baru mungkin dipikirkan ulang. Boleh dong ngebor. Tapi ngebor itu pun juga jangan lagi dikasih pada PT Lapindo. Dan kalau itu nanti misalnya terjadi 20-30 tahun yang akan datang, kasih dong kesempatan. Katakanlah misalnya 10% atau 5% dari keuntungan dari pengeboran ini nanti dipersembahkan untuk masyarakat Sidoarjo yang jumlahnya 30.000 lebih itu. Serahkan 5%. Apakah anaknya, cucunya, serahkan. Mau nggak? Karena mereka sudah berkorban loh. Iya. Berkorban. Dan ada kesepakatan itu di awal. Dan mereka jadi tumbal kan. Jadi tumbal daripada kesalahan pemerintah dan kesalahan lumpur Lapindo Berantas. Oke, kemudian juga ada pernyataan yang cukup menggelitik ini, sudah disetujui SKK Migas sejak 2011 karena berdasarkan mitigasi resiko pengeboran di lapangan Wunut dan lapangan Tanggulangi dianggap terbukti tidak beresiko menyuburkan lumpur. Nah, sekuat apa mitigasi resiko itu kami akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pop lagi nih, Bang. Ya. Dilanjutkan. Kalau ada apa-apa berani tanggung jawab nggak? Itu kejadian Lapindo yang dulu gimana? Nah, kalau apabila analisis dari Lapindo Berantas bahwa bisa meyakini masyarakat bahwa tidak akan indikasi bencana, tidak terjadi indikasi bencana, boleh saja terjadi. Karena masih banyak sebenarnya utang-utang dari Lapindo Berantas itu yang belum diselesaikan untuk membayar masyarakat itu sendiri. Saya setuju jika keuntungannya itu dipergunakan untuk masyarakat, kembali ke masyarakat itu sendiri begitu. Peran pemerintah untuk memonitoring itu bagaimana kalau nanti selanjutnya akan berlanjut itu pengeboran itu, dampak yang akan terjadi harus dipikirkan. Negara juga melihat ini sebagai alasan untuk tidak membuat ada lagi Lapindo kedua gitu. Seharusnya pemerintah tidak serta-merta memberikan secara cuma-cuma terhadap bantuan korban terhadap lumpur Lapindo. Seharusnya pemerintah dapat memaksakan terhadap PT Lapindo untuk melakukan ganti rugi, untuk dipaksakan lagi. Kayak gitu sih saya nggak setuju ya. Orang yang Lapindo yang pertama aja itu kasusnya kan belum selesai. Masa pemerintah mau ngasih izin ke Lapindo baru, harusnya itu yang kemarin itu diselesain dulu baru dikasih izin. Tapi kayaknya kalau buat melihat yang kemarin itu kayaknya sebaiknya sih nggak usah. Ya, itu lagi-lagi pendapat dari warga terkait dengan rencana pengeboran Lapindo, Bang Elman. Tadi kita lihat ada salah satu dari Ujang ini contohnya, kalau ada analisis tidak akan terjadi lagi, ya udah tidak apa-apa. Nah, mitigasi resiko itu tidak cukup, Bang Elman. Ya gini deh, Mas Iqbal. Alam itu nggak bisa kau lawan. Ya toh? Kalau bisa kau lawan, sekarang mau saya tantang dulu Lapindo. Kenapa itu semburan lumpur Sidoarjo itu sampai sekarang nggak bisa dijinakkan? Coba dulu dong. Dosa kau itu kan itu dulu, itu kan coba itu dosa Lapindo itu tiap hari kita bisa lihat di apa itu di semburan itu kan. Lapindo gitu kan. Loh, ketika semburan itu masih tetap berproduksi sampai sekarang, tiba-tiba dia mengebor lagi gitu kan. Nah, sekarang dia bilang, tadi kan mereka bilang ini dijamin gitu kan. Dijamin. Nah, dan siap menanggung konsekuensi katanya. Sekarang yang pertama dulu kok tidak siap menanggung konsekuensi. Sekarang mesti nggak menanggung konsekuensi. Sekarang gini deh, mau nggak mereka
semua pemilik mau neken. Seluruh hartanya diborokkan ke negara. Kalau terjadi apa-apa, sita. Mau nggak? Jadi dia harus betul-betul jadi miskin. Mau nggak? Pasti nggak mau. Ini kan mau enaknya aja, Iqbal. Ini sekarang mereka bilang dia gertak. Kita siap menanggung risiko. Alah, yang pertama aja nggak siap. Yang pertama aja nggak siap ya. Oke, tadi Bang Elman sempat mengatakan dosa Lapindo ini menjadi perhatian masyarakat tidak hanya di Jawa Timur tempat bencana ini terjadi, tapi juga dari luar Jawa. Kita akan bertanya langsung ke Bapak Widodo yang bergabung langsung dari Samarinda. Selamat pagi, Pak Widodo. Pak Widodo. Selamat pagi, Pak Widodo. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Rencana pengeboran Lapindo tahap kedua ini, Pak. Ya, dengan ini. Selamat pagi, Pak Herman. Pagi-pagi, Pak Widodo. Ya. Ini masalahnya itu kan, masalahnya ini pengeboran yang pertama aja kan tidak jelas. Yang pertama kan belum selesai itu, Pak. Iya. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Iya, itu kan yang pertama aja belum beres. Berarti Lapindo mau ngebor lagi kan punya dana itu, Pak. Ya. Iya, karena yang pertama belum beres, aturannya yang pertama dulu diberesi. Kalau sudah beres baru ngebor lagi. Itu kan banyak orang-orang yang terlantar masih, Pak. Ya. Jadi itu kan lagu Rizal Bakri itu kalau bisa namanya diganti Umar Bakri aja, Pak. Ya, baik. Iya kan, jadi kan gitu. Jadi kita sangat tidak setuju. Kita yang jauh-jauh dari Jawa aja sudah melihat itu keadaan, kan kasihan orang-orang di sana. Iya kan? Oke. Nah, baik. Ya itu, terima makanya. kasih Pak Widodo. Kita tangkap kekhawatiran warga Samarinda juga ya. Kemudian kita akan ke Bengkulu, Bang Elman. Ada Pak Edward. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Bang Elman. Ya. Pagi. Silakan, Pak Edward. Kalau melihat kasus Lapindo, kalau masalah hukum, masalah dampak sosial, dampak ekonomi kayaknya sudah dibongkar semua habis oleh Bung Elman Saragih. Sudah cukuplah kalau masalah itu dampak bagaimana menderitanya masyarakat, dampak tidak bermoral, tidak bertanggung jawabnya grup Lapindo terhadap apa yang itu. Saya melihatnya dari sisi lain, Bung Elman. Ini kayaknya pemerintahan Jokowi betul-betul diganggu dari segala arah. Ini kan bisa kalau memang ini tercapai, pasti berapa ribu masyarakat Jawa Timur, mungkin juga berdampak seperti yang di luar Jawa, itu akan mengecam Jokowi. Tanda-tandanya apa, Pak? Dampak politisnya luar biasa. Ini harus diperhitungkan siapa yang ada di SKK Migas. Betul, harus dibongkar. Kalau bupatinya kan sudah, kita lihatlah bupati yang lama. Kalau pejabat bupati yang sekarang sesuai dengan kewenangannya, dia tidak bisa membatalkan. Tetapi ada gubernur, ada Menteri SDM. Menteri SDM kok bisa mengeluarkan izin? Saya khawatir ini salah satu cara secara politis. Tadi saya bilang kan, kalau secara dampak sosial, dampak ekonomi, itu udah habis dibahas oleh Bung Elman Saragih tadi, udah benar itu. Sekarang dampak politis, jangan-jangan ini salah satu cara untuk menggulingkan Jokowi. Kenapa? Pasti masyarakat akan marah, akan terjadi gerakan-gerakan masyarakat kalau betul-betul diizinkan. Karena kita tahu Lapindo ini yang digerakkan oleh grupnya Bakri ini tidak bertanggung jawab sampai sekarang kepada masyarakat. Memang mereka bayar ganti rugi, tapi ganti rugi yang mereka terima untuk membeli rumah aja nggak cukup. Mereka harus jadi orang kontraktor sekarang, artinya harus kontrak rumah. Dulunya mereka punya pribadi. Mereka harus menjadi kehidupan ekonomi yang baru. Nah ini nggak pernah diperhitungkan. Sudahlah, biarkan itu jadi kekayaan alam yang akan jadi warisan untuk anak cucu kita. Kalau memang itu ada tersimpan sumber daya alam yang luar biasa di dalamnya. Terima kasih Pak Edward bergabung langsung dari Bengkulu ini mempertanyakan apakah pemerintah diganggu begitu dalam hal ini istana. Kita akan ke ibu kota yang dekat dengan istana. Dari Lebak Bulus ada Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Bung Elman Saragih. Pagi, Pak. Ya, silakan Pak Heri. Selamat muda aja, Bung Elman. Ceria terus, lanjut. Bung Elman, saya pendapat dengan Anda. Artinya pemilik Lapindo ini tidak punya hati nurani. Lebih kejam dari POC, saya sangat pendapat itu. Apapun alasannya, tanpa pengecualian, Lapindo akan mengebor, jangan diberikan izin. Kalau dia berjanji bertanggung jawab, mana tanggung jawabnya? Sampai saat ini, sampai detik ini, itu ada warga yang belum terselesaikan.
artinya di mana tanggung jawabnya. Sedangkan aturan yang kalau mau mengebor itu harus punya uang, Bung Elman. 1 titik mata bor itu tidak sedikit uangnya, berarti baliknya punya duit. Jadi paling tidak dia harus selesaikan dulu apa yang jadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bung Elman, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Heri dari Lebak Bulus. Kalau kita tarik benang merahnya, Bang Elman ini menyayangkan dan mempertanyakan sekaligus ya, bagaimana mungkin mengebor sumur baru jika yang lama saja belum diselesaikan begitu. Jadi gini, Bung Iqbal ya, ibaratnya sekolah, ujian gitu ya kan? Ujian pertama aja nggak lulus. Itu tingkat pertama dia nggak lulus. Masa terus masuk tingkat 2? SMP aja nggak lulus. Terus masuk SMA. Bagaimana itu? Jadi itu nggak masuk akal. Sudah nggak lulus ya, bukan rapot merah lagi ya? Sudah nggak lulus, bukan rapot merah lagi. Nggak lulus, tapi udah lanjut aja SMA. Nanti pasti bisa. Loh, tingkat SMP aja dia nggak bisa selesaikan, masuk SMA. Nah, itu yang saya mau katakan. Pengeboran pertama juga tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Dan waktu itu kan Anda tahu nggak? Mereka entah bagaimana seluruh jagat ini diyakinkan itu bencana alam. Padahal dari hasil studi pendapat para ahli mengatakan itu human error. Katanya ada casing yang tidak terpasang sejak dari awal gitu kan. Tapi ini kan berdebat akhirnya kelompok yang mengatakan itu bencana alam menang kan gitu kan. Tetapi kan kemenangan semu itu kan akan dirasakan pahit oleh masyarakat Sidoarjo. Pahit betul. Jadi itu yang saya mau katakan. Saya nggak yakin kalau Pak Jokowi mau memberikan izin ini. Saya yakin presiden ini pasti tetap dia komit untuk rakyat. Itu juga menjadi concern dari Pak Edward dari Bengkulu tadi. Saya yakin. Memandang dari perspektif politis ini seolah-olah ada diganggu terus pemerintah begitu, Bang Elman. Makanya ini kan baru di tataran lini tengah ini kan. Nanti saya percaya hari ini presiden akan memberikan kata akhir. Karena saya tahu presiden ini kan dipilih dari rakyat untuk rakyat. Dan saya yakin presiden itu bukan untuk mencari kekayaan. Dia tidak mau mencari kekuasaan. Dia mau jadi presiden itu mau memberikan keadilan. Itu makanya dia mau menyiapkan APBN untuk membayar dana talangan. Sebetulnya pemerintah tidak wajib itu kan. Biarin aja mungkin. Mestinya dari zaman dulu mestinya pengusaha yang lalai membayar ganti rugi ini harus dimiskinkan. Sita semua harta kekayaannya. Itu sudah urgen. Nah, karena akibat ulah dia, rakyat jadi sengsara. Loh, hukumnya apa dong? Jangan kita dekati persoalan lumpur lapindo itu hanya dari sisi juridis formal. Hukumnya ini begini. Tapi penderitaan rakyat, mau nggak sekarang para menteri-menteri itu, orang-orang kaya itu, mau nggak diusir dari rumahnya di malam hari? Mau nggak? Pasti nggak mau. Nah, ketidaknyamanan itulah yang dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Makanya dari dulu saya beberapa kali di editorial saya mau katakan, untuk korban Sidoarjo tidak boleh ganti rugi, harus ganti untung. Itu pendekatan ganti rugi itulah yang membuat rakyat sana itu betul-betul menangis. Itu saya katakan air mata kesedihan, air mata kemarahan, air mata ketakutan masyarakat Sidoarjo sampai hari ini belum kering. Tiba-tiba ngebor lagi. Ironis ya. Ironis. Jika Anda menyatakan Presiden Jokowi harus bersikap begitu. Harus, kalau Presiden tidak bersikap. Berarti Anda mengatakan ini tidak cukup hanya dengan menghentikan aktivitas pengeboran dan menarik alat berat, itu tidak cukup ya. Kita akan jangan kasih izin. Usai jeda. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia.
Anda kembali di Bedah Editorial Media Indonesia, Bang Elman. Lagi-lagi kita akan menuju ini ke Semarang, Bang Elman. Ada Bapak Satrio di sana. Memang rumahnya di Semarang, tapi ternyata dulu sempat tinggal di Sidoarjo dan rumahnya juga menjadi korban. Kita akan langsung tanya. Pak Satrio, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Ya, silakan Pak. Bagaimana mengetahui rencana pengeboran tahap kedua dari Lapindo ini, Pak? Jadi begini, Pak, ya. Selamat pagi buat para pemirsa Metro TV semuanya. Saya ini orang Surabaya asli. Saya di Surabaya, tinggal di Surabaya sudah lama sekali, sampai tahun 2005. Dan saya beli rumah di Tanggulangin Amin Sejahtera itu di sekitar tahun 2001. Tapi memang sekitar tahun 2005 akhir, saya karena pekerjaan saya dimutasi ke Semarang. Lalu meletuslah kasus Lapindo Juni 2006, seingat saya. Ya, karena sesuatu dan lain hal, memang tidak mudah bagi saya untuk ngurus klaim waktu itu sekitar tahun 2006. Karena pernah saya konfirmasi ke rekan-rekan, karena waktu itu kami pembeliannya kolektif, Pak. Bahwa ngurusnya itu nggak 1-2 hari, karena RT-nya, RW-nya nggak jelas kemana, maka saya jadi pesimis kan. Ya toh? Akhirnya AP saya. Tapi karena suatu hal ada kebutuhan, saya mau beli rumah waktu itu di Semarang, ada masalah. Ya kan? Akhirnya saya urus ke BTN dan segala macamnya, ternyata mau nggak mau saya harus klaim kalau ingin permasalahan saya itu clear kan. Nah, akhirnya saya urus dan bisa dibantulah oleh pihak bank yang akhirnya mengaksesi pengajuan kredit pembelian rumah saya di Semarang. Nah, sampai hari ini saya sudah ngurus jadi sekitar tahun 2010-an waktu itu. Namanya Arak Lapindo berantas, karena memang itu saran dari legal officer BDN Cabang Surabaya bahwa hak tetap hak, Pak. Maka kalau Bapak ingin masalah ini cepat clear, harus diklaimkan. Maka atas saran tersebut saya urus, karena saya mikir kan terlambat. Karena dari saya datang pernah ke Minara Juanda, itu dinyatakan nggak bisa, Pak, sudah terlambat, nggak bisa klaim. Tetapi akhirnya dari PBLS menyarankan tetap aja diajukan klaim. Jadi sekarang statusnya bagaimana, Pak? Apakah sudah clear? Belum. Jadi mohon maaf, ada 20 orang bernasib seperti saya yang memang sesuai dengan kepres wilayah terdampak lumpur Lapindo belum dapat ganti rugi sepeser pun. Itu satu. Saya dapat informasi dari orang dalam BPLS, ada dana sisa 64 miliar sampai hari ini. Karena ada 40-an data berkas yang belum validasi ulang di pendopo Kabupaten Sidoarjo. 64 miliar, Pak. Ya. Ketiga, orang-orang yang dulu pernah mengajukan klaim cash and carry, cashnya sebagian sudah dibayar yang 20% itu, carry-nya, rumahnya sampai sekarang belum dapat juga masih ada. Jadi tolonglah pemerintah ini, Kementerian SDM terutama dan Pemkab Kabupaten Sidoarjo meninjau ulanglah izin terkait pengeboran baru di wilayah Japanan. Yang saya tahu dari berita Metro juga hari Jumat kemarin sekitar jam 7 malam. Hari Jumat itu. Baik, terima kasih Pak Satrio. Suara Anda sudah didengar oleh pihak terkait. Semoga follow-up-nya dapat segera dilaksanakan ini ya, Pak ya. Kemudian yang terakhir ada Pak Akmal bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi, Pak Akmal. Pak Akmal, selamat pagi. Baik, mohon sekali ada kendala teknis dengan Pak Akmal. Pak Satrio ternyata sampai sekarang masih belum clear masalah ganti ruginya, Bang Elman. Ini hanya Pak Satrio yang berani ngomong di TV kan. Saya pikir Satrio lain masih banyak itu. Jadi itu yang saya katakan, bagaimana kita bisa mempercayai Lapindo untuk diberi kepercayaan ngebor lagi. Yang begini aja nggak diselesaikan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, pemerintah jangan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya gitu. Cukup kesalahan satu kali. Nah, kalau pemerintah masih tetap bersikeras akan memberi izin pengeboran ini, jangan salahkan rakyat akan mencurigai. Ada apa gitu. Siapa yang bermain? Siapa yang dapat gitu kan. Maka saya bilang juga, ini pasti tidak hanya sekedar ada yang mengajukan lalu diproses. Maka saya bilang menurut saya KPK sebaiknya mulai menelusuri bagaimana proses awal ini. Pemberian izin itu. Pemberian izin ini prosesnya gimana nih? Coba dicek dari satu titik ke titik lain. Gitu. Jadi dan menurut saya sih Presiden Jokowi
jangan sekali-kali melupakan derita rakyat. Jokowi itu kan dari rakyat. Jadi kalau Jokowi sudah melupakan rakyat, ya di mana dong janjimu waktu kampanye? Katanya sampean mau bela rakyat. Nah sekarang ada rakyat yang mau dibela di depan mata. Masa sih Pak Jokowi mau diam? Harus ada pernyataan? Harus ada pernyataan dari Presiden, izin pengeboran tidak akan diberikan. Tidak cukup hanya dengan penarikan alat berat dari lokasi ya? Alat, cari-cari alat berat, malam hari alat beratnya masukin lagi gitu. Penarikan 400 aparat? Lah, ngapain aparat 500 di sana kalau bukan karena rakyat tidak setuju? Kalau rakyat setuju, menurut saya aparat tidak perlu ada. Rakyat yang akan menjadi pagar pengamanan lumpur lapindo itu kan. Tapi rakyat kan merasa terganggu, merasa takut. Dan polisi ngapain? Polisi itu mestinya melindungi rakyat, bukan untuk memusuhi rakyat. Jadi kalau menurut saya itu, polisi hari ini tarik dari lumpur lapindo. Tarik. Dan Presiden juga harus mengatakan tidak dikasih izin. Nah itu baru namanya Presiden aneh. Itu Presiden gua itu kalau gitu. Kalau nggak ditarik, sorry. Dan maafkan kalau rakyat tidak percaya lagi gitu. Oke, kita harapkan suara rakyat tadi, pemirsa, Bang Elman, dan kita semua di sini juga didengarkan oleh pemerintah. Karena ada analogi juga katanya Bang, jangan sampai seperti keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali begitu. Jangan sampai kita ini dianggap lebih jahat daripada POC. Oke, baik. Mau nggak? Itu message-nya. Mau Iqbal jadi di POC kan? Jangan sampai, Bang. Jangan sampai. Ini POC masih diberi hak hidup. Terima kasih Bang Elman. Sekali lagi kita bersyukur masih bisa hidup tenang ya. Kita harapkan saudara-saudara kita di Sidoarjo, Jawa Timur segera dapat mendapatkan jawaban yang pasti dari pemerintah dan hak hidup mereka juga dijamin ya. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di Editorial Media Indonesia kali ini.